Hari ini kita akan pikirkan sebuah tema, yaitu bagaimana menaklukkan kekhawatiran. Saya ajak kita membaca 3 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Roma 12 ayat ketiga. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang kedua dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, ayat yang sangat terkenal. 1, 2, 3, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Yang terakhir, Matius pasal 6, 33, perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal juga. 1, 2, 3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin? Yakin? Suatu hari ada seorang bapak yang bernama Pak Bobo. Nah, saudara yang di zaman saya pasti tahu dulu ada majalah Bobo ya. Ini ada Pak Bobo. Nah, dia punya sebuah penyakit gak bisa bobo. Namanya Bobo tapi gak bisa bobo, saudara. Dia gak bisa tidur berbulan-bulan. Akhirnya dia carilah seorang dokter psikiater yang sangat terkenal di kotanya. Lalu dokter tanya, apa masalahmu? Dok, saya gak bisa tidur, dok. Kenapa gak bisa tidur? Setiap kali saya mau tidur, saya bayangin di bawah ranjang itu seperti ada orang yang ganggu-ganggu saya. Saya gak bisa tidur. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya turun dari ranjang, saya masuk ke kolong ranjang, saya cari, ternyata gak ada. Lalu saya tidur di kolong ranjang. Juga gak bisa tidur. Sebab seperti di atas ranjang ada yang ganggu-ganggu saya. Tolonglah dok, saya ini udah berbulan-bulan gak bisa tidur. Dokter bilang, gampang. Kamu cukup datang konsultasi seminggu 3 kali ke tempatku. Dalam 1 tahun pasti sembuh. Berapa dok sekali konsultasi? 500.000 rupiah. Mahal sekali. Tapi Bobo coba 1 kali, 2 kali. Gak sembuh. Gak ada kemajuan. Akhirnya Pak Bobo putuskan gak datang lagi deh. Kemahalan. 6 bulan kemudian Pak Bobo jalan-jalan di mall, berpapasan sama dokter psikiater. Dokternya bilang, Pak Bobo kan? Iya, kenapa sudah lama gak datang konsultasi? Aduh dok, sekali datang 500.000. Aduh, kemahalan, saya bisa bangkrut. Terus terang ya dok, 3 bulan lalu saya sudah disembuhkan oleh seorang yang kerja di bar, yang ngurusin minum itu loh. Yang benar. Benar. Dan saya cuma bayar 50.000. Sembuh. Loh, bagaimana caranya? Yang jual minum itu cuma bilang, Pak, potong saja keempat kaki ranjang itu. Jadi saya potong, sejak itu gak ada lagi yang ganggu saya. Saudara, ini hanya cerita humor yang memberitahu kita orang yang tidak bisa tidur. Izinkan saya tanya, kemarin saudara bisa tidur gak? Siapa yang tidur nyenyak? Siapa yang gak bisa tidur? Siapa yang setengah-setengah? Saudaraku, menurut American Sleep Association, hampir 70 juta orang Amerika Serikat kena penyakit tidak bisa tidur, insomnia. 30% insomnia jangka pendek, mungkin hanya berbulan-bulan kemudian sembuh. Ya, 10% gak bisa tidur jangka panjang, bertahun-tahun, berlarut-larut, gak bisa sembuh. Dan menurut Perelman School of Medicine, dia bilang tiap tahun ada tambahan 25% penduduk Amerika yang sakit tidak bisa tidur.
Wah, jadi kalau saudara hari ini bisa tidur, saudara di luar yang 25% itu. 75% bisa sembuh, tetapi sisanya tambah parah dan berlarut-larut. Statistik tahun 2020 di Amerika, ada tambahan 30% yang kena penyakit insomnia, tidak bisa tidur. Yaitu sekitar 90 juta manusia. Nah ini baru tahun lalu ini. Ya. Ketika masih ada pandemi, jelas angka ini lebih tinggi dari COVID-19, bukan? Ini pun sebuah penyakit, saudara. Teman di Indonesia salah satu call saya malam-malam. Karena teman baik dia bilang, Pak doain dong saya gak bisa tidur. Kamu coba gak minum sedikit obat tidur? Sudah, dosisnya udah ditambah, gak bisa tidur berbulan-bulan. Jadi kita doa sama-sama. Lalu saya bilang, saya kenalin ya, ini ada acara-acara kita di YouTube. Kalau kamu kangen sama saya, udah lama gak ketemu kan, ikutin. Jadi dia mulai ikutin acara IGNC. Renungan pagi, ya, dia ikutin yang hari Jumat, PRT, dia ikutin hari Minggu. Puji Tuhan. Dia bisa tidur. Ketika diisi oleh firman Tuhan, dia bilang saya sembuh, sekarang bisa tidur. Terima kasih ya, kirim terus. Di Amerika juga ada seorang teman, dia call, Pak maaf saya call nih, saya tahu Bapak sibuk, tapi doakan saya gak bisa tidur. Kami doa sama-sama dan sampai sekarang masih proses doa. Tapi 2 hari lalu saya cek, gimana Pak, sudah bisa tidur? Puji Tuhan, kemarin dapat 4 jam. Waduh aku senang, 4 jamnya bersyukur ya. Sudah 8 jam bangun tidur, syukur gak? Ini saudara. Ada begitu banyak orang yang hari ini tidak bisa tidur, salah satu penyebab utamanya adalah kekhawatiran. Itu penyebab utamanya. Menurut psikolog Gary Collins, dia mengatakan kekhawatiran adalah emosi resmi masa kini. Dan adalah penyebab utama dari semua penyakit mental dan penyakit pikiran. Dr. Charles Mayo berkata, setengah dari ranjang rumah sakit di Amerika diisi oleh mereka yang khawatir terhadap diri sendiri. Begitu berbahayanya kekhawatiran ya. Secara psikologis kekhawatiran diartikan apa? Definisi kekhawatiran. Secara psikologis adalah perasaan terancam terhadap bahaya yang belum real, gak ada. Itu kekhawatiran. Jadi berbeda dengan ketakutan. Kalau ketakutan adalah reaksi emosi atau reaksi perasaan kita terhadap bahaya yang sudah ada. Sudah bisa bedain sekarang ya. Kekhawatiran itu adalah perasaan terancam terhadap bahaya yang gak ada, gak real. Saudara bikin sendiri. Bagaimana nanti gini, bagaimana nanti begini, gak ada. Itu kekhawatiran. Secara Alkitab, kekhawatiran adalah dosa kekafiran. Saudara tadi bacaan pertanggapan kan? Wah, keras sekali ya. Dosa kekafiran artinya apa? Kamu tidak percaya adanya Tuhan yang memelihara. Kau tidak yakin bahwa Allah Bapa yang menciptakan engkau juga adalah Allah Bapa yang memelihara saudara. Lebih dari burung-burung di udara. Lebih dari semua bunga bakung yang indah yang melebihi pakaian Raja Salomo. Itu sebabnya Yesus bilang gak usah khawatir. Kamu khawatir tidak ada manfaatnya, tidak menambahkan sehasta pun, sejengkal pun dari hidupmu. Jadi ngapain khawatir? Sebab kalau kamu khawatir saudaraku, itu pikiranmu terpecah. Kata khawatir itu akar katanya adalah memecah pikiran. Bahasa aslinya merimnao itu dari 2 kata. Merizo itu memisahkan. Nous itu pikiran. Memisahkan pikiran. Memecahkan pikiran. Membelah pikiran. Jadi kalau saudara khawatir, saudara sedang memecah-mecah, membelah-belah pikiranmu. Dengan berbagai macam, mungkin 1000 macam, 1001 macam. Bahaya dan ancaman yang kau bikin-bikin sendiri, ciptakan sendiri. Kalau kamu khawatir, pikiranmu terpecah. Energimu terkuras. Kehidupanmu itu tidak ada vitalitas. Merosot vitalitasnya. Melenyapkan sukacita, menghancurkan damai sejahtera.
dan merusak kesehatan. Macam-macam, bisa darah tambah tinggi, ya kan? Tadi gak bisa tidur, ya. Stres, depresi, memperpendek usia, ya. Dan macam-macam. Iya Pak, kalau begitu bagaimana caranya ya supaya kita bisa menaklukkan kekhawatiran? Yang pertama, hiduplah realistik. Tadi Roma pasal 12 ayat ketiga, ada sebuah kalimat yang sangat penting. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, artinya apa? Berpikirlah yang normal, berpikirlah yang sehat, berpikirlah yang realistik, yang real. Bukan yang gak real, yang realistik, yang nyata. Ketika kita berpikir sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, berpikir sesuai dengan karunia. Karunia itu adalah anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada tiap kita masing-masing. Berbeda itu konteksnya, berbeda, gak usah bandingin. Kepada A dikasih ini, kepada B dikasih ini, kepadaku dikasih ini. Kita terima karunia itu dan kita hidup sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Real. Maka kekhawatiran itu akan dilenyapkan. Saya pernah ngomong dengan seorang bapak yang berapa tahun lalu, seorang bapak usianya 50 tahun, ya, sekitar, belum menikah. Lalu saya tanya dia, gimana masih pikir untuk menikah? Ya, ada doakan tentang calon teman hidup? Ya, Pak doakan juga. Oke, kalau mau saya doakan, saya pengen tahu kamu maunya gimana syaratnya. Dia bilang, Pak ya menurut orang tua saya itu harus menikah dengan yang masih perawan. Itu syarat pertama. Kedua, kalau boleh itu usia sekitar 23 sampai 25 lah Pak. Dalam hati saya, aduh, kamu gak tahu gocap ya kamu ya. Hah? Ini namanya gak realistis. Ya. Pantesan sampai sekarang belum dapat. Udah lama juga gak ngomong. Yang pasti bukan di sini, saudara jangan curigain macam-macam. Wah ini siapa di ajian, saudara lihat ini ya. Tapi kalau mau saya kenalin, kasih tahu, Pak tolong kenalin. Tapi ini sebuah contoh, saudara, tidak realistik. Permisi tanya, apakah selama ini kekhawatiranmu karena kamu hidupnya gak real, gak realistis. Gak masuk akal, gak wajar, gak sehat. Gaji 2.000, hidupnya mau spend 4.000. Nah ini gak realistik. Jadi khawatir kurang, khawatir utang gak bisa bayar, utang sini sana, khawatir nanti gak dapat hutang baru, ya kan? Khawatir bangkrut, khawatir gak ada jodoh karena penampilanmu kurang, banyak utang. Hidup tidak realistis. Jadi firman Tuhan mengatakan, jangan kamu berpikir, jadi sekali lagi soal pikiran. Jangan kamu pikir, melampaui apa yang patut kamu pikir. Ingat saudaraku, hidup di dunia ini bukan hanya soal materi. Bukan hanya soal makan, minum, pakai, dan menikmati hal-hal duniawi, bukan. Ada aspek lainnya juga. Soal relasi dengan manusia, soal komunikasi yang baik, soal mental, soal pertumbuhan karakter, soal keselamatan jiwa, soal pertumbuhan rohani, ada banyak aspek. Sebagai orang Kristen kita harus hidup seimbang dalam semua aspek hidup itu. Ketika kita bisa mencapai hidup seimbang itu, di situ kita mengalami sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Kita tahu kita hidup di dalam anugerah Tuhan, berkat Tuhan dan iman yang diberikan kepada kita. Waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, murid-muridnya katakan, Tuhan ajar dong kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Betul? Masih ingat? Ada sebagian suka hafal ya, bahkan tiap pagi dihafalin ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara mengerti gak itu? Yesus gak bilang berilah kami pada minggu ini. Ada orang mintanya per minggu. Ada orang mintanya per bulan. Ada yang minta per tahun. Kalau bisa Tuhan berikanlah 7 generasi. Yesus gak ajarkan itu, doa itu harus real. Yang hari ini karena kamu tidak tahu hari besok. Yesus bilang jangan kamu membiarkan kesusahan besok mengganggu hari ini. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Jadi saudara jangan biarkan kekhawatiran besok yang belum jelas, yang belum real
mengganggu hari ini yang Tuhan berikan. Minta hari ini. Berilah kami makanan kami pada hari ini Tuhan. Kami menikmati hari ini. Menikmati karunia-Mu hari ini. Besok juga sama, hari ini. Setiap hari, hari ini. Hari ini. Setelah 10 tahun sama enggak? Sama. Kekhawatirannya enggak ada, karena kita hidup one day at a time. Sehari demi sehari. Nyata dan realistis. Yang kedua, bagaimana caranya menaklukkan kekhawatiran? Percaya kepada pemeliharaan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayat yang sangat terkenal, saya harap saudara hafal. Ketika Rasul Petrus mengajarkan ayat ini, konteksnya adalah apa? Yesus adalah gembala yang agung. Ketika Yesus memberitahu Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, Petrus mengajarkan tentang Yesus gembala yang agung, yang lebih besar dari gembala siapapun. Dan gembala agung itu akan memelihara dan menjaga semua domba-dombanya tanpa kecuali. Dan Petrus bilang, kalau kamu mau tidak khawatir, serahkan hidupmu, kekhawatiranmu, pikiran-pikiranmu yang terpecah itu serahkan kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara, menjaga, mencukupi. Kalau saudara ragu gimana? Tadi Yesus mengajarkan, lihatlah burung di udara, lihatlah bunga bakung. Ini namanya metode perbandingan, tadi bacaan bertanggapan. Lihat ini, burung dan bunga yang akan layu. Ya, yang tidak ada harganya, burung pipit itu 1 penny. Gak ada harganya, metode perbandingan. Dibanding dengan kamu, jauh lebih berharga dari apapun, ciptaan apapun. Kalau Bapa di sorga pelihara ini, masa gak pelihara kamu? Itu sebabnya kalau kamu khawatir, kamu berdosa, kafir kamu. Sebab metode perbandingan lagi, kamu tidak percaya Tuhan yang memelihara, kamu percaya kepada materi. Kenapa manusia khawatir? You percaya kepada uangmu, you percaya kepada materimu, you percaya kepada dunia, you percaya kepada manusia, you percaya kepada iblis yang berbohong kepada kamu bahwa Tuhan tidak memelihara. Itu dosa. Jadi kita harus balik. Tuhan, aku tidak mau percaya kepada sesuatu yang sementara yang akan lenyap. Aku mau percaya kepadamu yang kekal selama-lamanya. Kenapa kamu khawatir? Kamu pikir kamu bisa mengatasi semua masalah dengan kepintaranmu. Padahal gak bisa. Dengan uangmu, padahal gak bisa. Oleh manusia-manusia yang kamu andalkan, padahal gak bisa. Karena itu memang sementara dan akan berlalu. Sedangkan Tuhan yang memelihara, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita itu kekal selama-lamanya. Nah, percaya kepada Tuhan yang sedemikian. Jadi percaya adalah apa? Rahasia utama menaklukkan kekhawatiran. Istilah percaya dalam ayat ini artinya berserah penuh. Jadi gak tanggung-tanggung, gak setengah-setengah. Berserah penuh atau tergantung penuh. Kasih contoh supaya lebih gampang. Suatu hari ada seorang Pak Tani memikul 2 karung beras. Dia mau ke kota, mau jual berasnya. Kemudian lewat seorang anak muda bawa mobil truk pickup. Dia kasihan sama Pak Tani. Dia buka jendela, dia bilang, Pak Tani mau kemana? Ke kota, saya mau ke kota. Ayo naik, saya kasih kamu tumpangan. Lalu Pak Tani naik di pickup truknya di belakang. Anak muda itu kemudian nyetir. Setelah dia nyetir, sebentar gak sampai sebentar. Loh, ini mobil kok gak enak ya, goyang-goyang ya. Dia toleh ke belakang, Pak Tani mikul beras di atas truk. Anak muda berhenti lagi, dia bilang, Pak Tani turunin saja berasnya. Lalu Pak Tani bilang, anakku biarlah aku sendiri saja yang menumpang. Berasku gak usah, aku tetap pikul. Kita bilang, Pak Tani bodoh. Tapi itu yang sering kita lakukan. Betul? Tuhan, aku serahkan. Ya, seperti karung beras. Aku serahkan bebanku. Kekhawatiranku kepadamu Tuhan. Seperti kamu taruh berasmu di truk. Tapi kamu pikul. Karena waktu kamu habis doa, amin Tuhan. Tapi gimana ya, mungkin gak ya? Kita mulai curiga. Begitu amin, lain lagi. Bagaimana kalau titik-titik? Kita mulai pikir, ngarang sendiri, tafsir sendiri, sok pinter. Pernah gak gitu saudara doa?
Begitu amin berserah, rasanya lepas deh Tuhan, pasti jaga deh. Tapi waktu mau tidur, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ya WA yang gue baca, ya kan, SMS yang gue baca, berita yang gue baca. Mungkin gak begitu, mungkin gak gitu. Akhirnya gak bisa tidur. Nah ini namanya setengah berserah, tidak sungguh-sungguh berserah. Kata berserah itu apa? Taruh semua. Plek. Jadi saudara habis plek bebanmu kepada Tuhan, jangan lagi bilang, jangan. Bagaimana kalau, jangan. Itu kalimat-kalimat kekhawatiran. Mulai hari ini, buang jangan-jangan. 1, 2, 3. Mulai hari ini, buang jangan-jangan. Mulai hari ini, jangan bilang bagaimana kalau. 1, 2, 3. Mulai hari ini, jangan bilang bagaimana kalau. Itu pasti nanti ngarang. Simple ya? Bisa nggak? Saya senang kalau jemaat semua sudah tidak usah khawatir. Serahkanlah itu juga artinya membuang, mencampakkan. Seperti saudara buang sampah. Saudara buang sampahnya gimana? Mencampakkan kan? Pluk gitu kan? Ada nggak? Buang sampah, saya belum lihat teman-teman buang sampah kalau di belakang itu ya, buka dulu plastiknya, oke, enggak. Langsung pluk. Kadang-kadang kita berserahnya itu tanggung-tanggung. Tuhan yang ini oke, yang ini Tuhan, ini stok lagi turun Tuhan, tolong. Yang ini, ini jangan Tuhan, ini istri saya bisa ketahuan Tuhan. Yang ini, no, beban itu plek, seperti buang sampah. Gak ada orang yang buang sampah lalu ambil kembali, gak ada. Jadi kalau saudara sudah doa, ambil kembali itu salah sendiri. Khawatir terus. Gak ada, sampah ya plek gitu. Buang ya buang. Ya. Nah itu namanya serahkanlah. Nah ada satu lagi yang indah di situ, kalau saudara lihat kata serahkanlah, ada 3 huruf terakhir itu apa? Lah. Itu artinya apa? Perintah, bukan option, bukan pilihan, bukan. Perintah harus diserahkan. Kalau tidak, tetap khawatir. Harus artinya sebuah perintah yang absolut dari Tuhan. Suatu hari ada seorang ibu yang suka khawatir, dia datang kepada Pak Pendetanya. Pak Pendeta tolonglah gimana? Yang konkret Pak, gimana caranya supaya kekhawatiranku itu saya bisa ngatasi. Lalu Pak Pendeta bilang, oke, begini aja. Saya beri kamu sebuah kotak, ini namanya kotak kekhawatiran. Dikunci. Bawa pulang, setiap kali kamu khawatir, tulis. Kamu khawatir apa? Aku khawatir nanti anakku gak dapat jodoh. Masukkan. Aku khawatir nanti anakku gak lulus. Aku khawatir kalau suamiku mati muda. Semua yang kamu khawatir masukkan. Ya. Nanti akhir tahun 31 Desember kita buka sama-sama. Jadi setelah sampai 31 Desember dibuka saudara, ternyata semua yang dikhawatirkan tidak terjadi. Sering gak saudara begitu? Udah khawatir-khawatir, berbulan-bulan, berminggu-minggu, sampai waktunya gak terjadi. Kemarin ada teman dari Indonesia, sekeluarga mau terbang. Dari sebulan lalu, Pak doain Pak, aku khawatir nih gimana, bisa lancar anakku mau sekolah sini. Semua belum vaksin, nanti diterima gak sih? Saya bilang gak apa-apa, kita doain. Aduh Pak khawatir, berulang-ulang. Saya bilang jangan khawatir. Ya. Tuhan akan pimpin perjalananmu. Aduh aku stres nih, bawa koper aja 12. Aduh. Orang 4 bawa 12. Begitu stop sampai di San Francisco malamnya dia telepon. Pak, puji Tuhan sudah tiba. Saya cuma bilang, puji Tuhan, khawatirmu terjadi gak? Hehehe. Gak terjadi. Betapa sia-sianya kamu khawatir sebulanan. Stres, gak bisa tidur, aduh. Saudara pernah begitu gak? Halo, pernah gak? Bertobatlah. Gak ada gunanya. Jadi mulai hari ini saya gak akan kasih kamu kotak, kamu bikin sendiri. Pulang, kalau khawatir tulis. Supaya gak beban, tulis, taruh. Nanti 30 Desember
Kita old and new buka sama-sama di sini ya. Lihat berapa persen dari kekhawatiran saudara tidak terjadi sebab Tuhan berjanji memelihara kamu. Lebih dari burung, lebih dari bunga bakung. Yang terakhir, prioritas yang benar. Matius 6:33, ayat yang terkenal. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, poin ketiga ini sangat erat dengan poin kedua. Konsekuensi logis dari yang kedua, ketika kamu percaya pemeliharaan Tuhan, maka prioritasmu akan berubah. Ini sambungan, konsekuensi logis. Kalau kamu percaya kepada Tuhan memelihara, maka kamu akan memikirkan kerajaannya, mencari kerajaannya, mengejar kerajaannya, dan kebenarannya. Dalam hidupmu itu prioritas. Jadi prioritas kamu bukan lagi hal-hal jasmani. Makan, minum, pakai. Perlu. Saya nggak bilang nggak perlu. Tapi bukan itu prioritinya. Prioritasmu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesuatu yang kekal. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak mungkin terhilang. Sedangkan prioritas lain bisa hilang. Mengecewakan dan membuat khawatir. Prioritasnya di switch. Kenapa saudara hari ini khawatir? Karena masalah yang paling penting, poin nomor 1 dalam hidupmu, prioritas nomor 1 itu adalah barang-barang di dunia. Pangkatmu, kebutuhan jasmani, manusia, dan lain-lain yang berlalu. That's the point. Coba diputar. Set. Prioritasku adalah Tuhan, kerajaannya, kebenarannya yang tidak akan berlalu. Ini pasti tercapai, sedangkan ini belum tentu tercapai karena bisa berubah dan berlalu. Yang ini tercapai. Dan Tuhan sangat baik. Dia tambahkan. Aku akan menambahkan segala sesuatu, termasuk tadi yang materi, jasmani dan duniawi, ditambahkan kepadamu, bukan diberikan loh. Ditambahkan. 1, 2, 3. Ditambahkan. Artinya ketika kamu memprioritaskan hal-hal kekekalan, nilai-nilai rohani yang kekal, Tuhan akan mencukupkan bahkan menambahkan. Saya nggak tahu berapa kali lipat. Segala sesuatu yang kamu butuhkan. Dan itu rahasia. Melenyapkan semua kekhawatiran saudara. Indah sekali ya. Jadi prioritaskan Tuhan, semuanya menjadi baik. Seperti seorang bapak mengajar anaknya kancing baju. Saudara yang jadi bapak pernah ajar anak kancing baju gak? Ajar dari mana? Kancing dari mana? Dari bawah gak? Dari tengah gak? Enggak, dari atas. Kalau atasnya benar, ini semua lurus. Kalau hubunganmu dengan Tuhan, prioritas rohanimu yang kekal itu, betul semuanya berjalan dengan lurus, rapi, indah, bahkan berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Dan saya tahu Tuhan tidak bohong, saudara juga tahu. Betul? Pentingkan hal-hal surgawi. Suatu hari di Tiongkok saya baca cerita, raja ulang tahun. Lalu dia mengundang siapa saja boleh datang untuk ikut pesta. Mau bawa kado apa saja boleh. Lalu ada seorang ibu yang kaya raya. Tapi medit setengah mati. Dia pikir, raja kan sudah punya segala sesuatu. Mau kasih hadiah apa? Dia gak perlu apa-apa. Sudah, aku mau kasih hadiah sebutir beras saja. Waduh, jadi dia hadir di pesta ulang tahun raja hanya bawa sebutir beras. Ternyata raja itu adalah titisan dewa. Di ulang tahunnya, dia diberi kemampuan mengubah sesuatu menjadi ajaib. 1 butir beras ibu itu yang dibawa kepada raja, diubah ting jadi 1 butir emas. Jadi kalau saudara bawa apel yang terbaik 1 kilo, jadi emas 1 kilo. Emas apel. Saudara bawa sapi untuk raja, diubah jadi sapi emas. Ibu itu lihat, aduh gobloknya aku ya. Tahu begitu gak bawa sebutir, gue bawa sekarung beras. Tapi sudah terlambat. Jangan main-main dengan Tuhan. Ketika engkau prioritaskan dia, dia janji memberkatimu melebihi yang bisa kau pikirkan, yang bisa kau doakan. Bukan saja mencukupkan,
menambahkan, gak ada nilai kurang, nilai tambah, menambahkan segala sesuatu kepadamu. Amin. Jangan menyesal. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus berbisik-bisik di hati kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, supaya kami tidak hanya mendengar dan melupakan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.